Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Saya di sini Muhammad Hari Yulianta sebagai moderator dari kelompok 9 akuntansi B dalam mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen yang mempelajari tentang critical review yang akan membahas tentang fokus pembahasan mengenai corporate social responsibility. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang CSR itu sendiri, yang dimana Corporate Social Responsibility ini merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam teman-teman. Mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitaran perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang grand teori penelitian yang digunakan oleh beberapa jurnal yang telah kami ambil sebagai critical review yang akan dibahas selanjutnya. Adapun grand teori yang digunakan oleh beberapa jurnal yang kami ambil adalah diantaranya yang pertama adalah teori legitimasi, di mana teori legitimasi ini merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depannya. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengkonstruksikan strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang maju. Teori legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai suatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat itu sendiri. Oke, teori selanjutnya yang digunakan dari beberapa jurnal yang kami review adalah teori stakeholders. Teori stakeholders merupakan semua pihak, internal maupun eksternal, dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori stakeholders merupakan pihak internal maupun eksternal seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan, LSM dan sejenisnya, lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya. Keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Adapun jurnal-jurnal yang kami review yang menggunakan teori legitimasi adalah jurnal dengan judul yang pertama, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Studi Efektivitas Program PT Pertamina Sahati. Yang kedua adalah jurnal dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Citra Perusahaan PT Beiersdorf Indonesia. Yang ketiga adalah jurnal dengan judul Permasalahan Corporate Social Responsibility dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Yang keempat adalah jurnal dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui pojok Bursa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat. Yang kelima adalah jurnal dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan CSR. Yang keenam adalah jurnal dengan judul The Social Responsibility of International Business from Ethics and the Environment to CSR and Sustainable Development. Selanjutnya adalah jurnal dengan judul Corporate Social Responsibility in Ghana, A Comparative Analysis and Business Imperative. Yang terakhir adalah jurnal dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Size terhadap Nilai Perusahaan dengan
corporate social responsibility sebagai variabel pemoderasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai critical review jurnal Indonesia pertama yang membahas tentang permasalahan corporate social responsibility dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Jurnal ini ditulis oleh Hartini Retnaningsih, Jurnal Aspirasi Volume 6 Nomor 2, tahun 2015. What is the paper about? Tentang apa jurnal itu? Jurnal ini membahas tentang berbagai masalah dalam implementasi corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. What is the aim of the study? Apa tujuan penelitian? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam implementasi CSR, dalam rangka melakukan evaluasi, agar kedepannya dapat dilakukan perbaikan penyelenggaraan CSR, agar program tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat memberdayakan masyarakat. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam rangka menjalankan program pembangunan nasional, khususnya pemberdayaan masyarakat untuk menuju kesejahteraan. Why is it important? Kenapa penelitian itu penting? Penelitian ini dianggap penting dikarenakan implementasi CSR belum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak CSR tidak tepat sasaran yang akhirnya berdampak konflik antara perusahaan dan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap permasalahan yang menjadi kendala dalam implementasi CSR, dalam rangka melakukan evaluasi, agar kedepannya dapat dilakukan perbaikan penyelenggaraan CSR demi pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan perusahaan dapat memutuskan program CSR yang tepat untuk pemberdayaan. What is the approach or method used to acquire the data? Apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data? Metode yang digunakan sebagai tool analisis dalam tulisan ini adalah studi literatur, yaitu studi terhadap berbagai permasalahan dalam implementasi CSR di lapangan, serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait. Bahan-bahan literatur didapatkan dari perpustakaan maupun searching website, dan kemudian didalami dan dianalisa berdasarkan teori dan konsep yang ditetapkan. What is the approach or method used to analyze the data? Apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data? Bahan-bahan literatur didapatkan dari perpustakaan maupun searching website, dan kemudian didalami dan dianalisa berdasarkan teori dan konsep yang ditetapkan. What are the key findings? Apa temuan utamanya? Partisipasi masyarakat merupakan keharusan bagi kesuksesan penyelenggaraan CSR, dikarenakan masyarakat bukanlah objek, melainkan subjek yang hidup yang harus dipertanggungjawabkan kondisi sosialnya oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat masyarakat sekitar merasakan benefit dari perusahaan melalui program pemberdayaan tersebut. Is there any limitation? Apakah ada batasan? Penulis tidak menjelaskan mengenai teori dan konsep apa yang digunakan untuk menganalisa bahan-bahan literatur yang didapatkan dari perpustakaan maupun searching website tersebut. What are the main conclusion and implication in the wider context? Apa kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas? Program CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Namun dalam kenyataannya, hingga kini CSR belum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak CSR tidak tepat sasaran yang akhirnya berdampak konflik antara perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk keberlanjutan perusahaan, hubungan baik perusahaan dan masyarakat, serta peran perusahaan dalam pembangunan nasional. Dalam rangka evaluasi, diperlukan pemahaman dan pemetaan masyarakat, di mana perusahaan perlu mengenali secara baik dan cermat tentang kondisi masyarakat di sekitarnya.
Dengan demikian, diharapkan perusahaan dapat memutuskan program CSR yang tepat untuk pemberdayaan. Selain itu, perlu dibangun kesadaran pada perusahaan bahwa masyarakat bukanlah objek, melainkan subjek yang hidup yang harus dipertanggungjawabkan kondisi sosialnya oleh perusahaan. Perusahaan harus membuat masyarakat sekitar merasakan benefit dari perusahaan melalui program pemberdayaan tersebut. Saran, peneliti berikutnya harus menjelaskan mengenai teori dan konsep apa yang digunakan untuk menganalisa bahan-bahan literatur yang diperoleh. Untuk jurnal Indonesia selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya disilahkan. Oke, jadi saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu jurnal Indonesia yang kedua dengan judul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Studi Efektivitas Program PT Pertamina Sahati, Sehat Ibu dan Anak Tercinta. Di sini penulisnya adalah Sandi Gumilar, Hadianto Rahim, dan Leni Meilani. Sini jurnal ini termasuk dalam jurnal penelitian dan PKM volume 4 nomor 2 dan tahun 2017. What is the paper about? Tentang apa jurnal itu? Nah, dalam jurnal ini dibahas tentang tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT Pertamina melalui program yang dinamakan program Sehati atau kepanjangannya itu program Sehat Ibu dan Anak Tercinta. Nah, seperti yang dijelaskan dalam jurnal ini bahwa di daerah Cisantren Kidul, Kecamatan Gedebagi, Kabupaten Bandung itu terjadi sebuah masalah, yaitu masalah anak yang kekurangan gizi di daerah tersebut, sehingga PT Pertamina membuat program Sehati ini untuk tujuan menanggulangi masalah yang terjadi di sana, yaitu masalah anak yang kekurangan gizi. Kemudian, what is the aim of the study? Apa tujuan penelitian tersebut? Jadi tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui apakah program Sehati atau Sehat Ibu dan Anak Tercinta ini yang dilakukan di Desa Cisantren Kidul, Kecamatan Gedebagi, Kabupaten Bandung ini apakah sudah efektif atau belum, seperti itu. Kemudian what is it important, atau kenapa penelitian itu penting. Jadi di sini penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya program Sehati ini. Jika program Sehati ini tidak efektif, maka akan diberikan sebuah solusi lain yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan yang ada di Desa Cisantren Kidul, Kecamatan Gedebagi, Kabupaten Bandung. Kemudian selanjutnya, metode apa yang digunakan untuk memperoleh data. Jadi di dalam jurnal ini, metode yang digunakan dalam memperoleh data yaitu melalui wawancara, kemudian observasi non partisipasi dan melalui dokumen-dokumen milik perusahaan. Itu. Kemudian selanjutnya, apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data. Jadi di dalam jurnal ini saya temukan bahwa tidak dijelaskan mengenai pendekatan atau metode yang digunakan dalam menganalisis data. Jadi dalam jurnal ini langsung kepada hasilnya, tidak dijelaskan metode apa yang dia gunakan dalam menganalisis data tersebut. Kemudian apa temuan utamanya?
Berdasarkan penelitian dalam jurnal ini ditemukan bahwa pada tahun 2012 di kawasan Cisantren Kidul, Kecamatan Gadebage, Kabupaten Bandung itu terdapat sebuah masalah, yaitu banyaknya anak-anak balita yang mengalami gizi buruk karena asupan gizi yang minim. Nah, kemudian untuk menanggulangi permasalahan ini, PT Pertamina kemudian membuat sebuah program CSR atau program tanggung jawab sosial yang dinamakan program Sehati, Sehat Ibu dan Anak Tercinta, untuk mengatasi permasalahan gizi buruk yang terjadi pada anak-anak yang ada di kawasan Cisantren Kidul, Kecamatan Gadebage, Kabupaten Bandung. Kemudian, nah, di dalam penelitian ini yang menjadi batasan adalah tidak dicantumkannya metode analisis data yang digunakan, sehingga kita sebagai pembaca berasumsi bahwa bisa saja hasil penelitian ini hanya asumsi dari penelitinya saja tanpa adanya analisis data yang dilakukan. Bisa saja penelitian ini tidak ilmiah seperti itu, karena kita tidak tahu seperti itu apa namanya analisis data yang digunakan. Tiba-tiba saja sudah langsung ada hasilnya tanpa ada analisis data yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, apa kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas. Jadi di sini kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa berdasarkan penelitian tersebut didapatkan bahwa program Sehati, Sehat Ibu dan Anak Tercinta yang dicanangkan oleh PT Pertamina tersebut efektif dalam menanggulangi permasalahan gizi buruk yang dialami oleh anak-anak balita di Desa Cisantren Kidul, Kecamatan Gadebage, Kabupaten Bandung. Dengan terlaksananya program ini di Desa Cisantren Kidul tersebut, maka PT Pertamina perlu mempertimbangkan untuk menerapkan program ini di daerah lainnya seperti itu. Hal ini selain untuk mengatasi permasalahan gizi buruk anak, juga dapat menjadi faktor untuk meningkatkan citra perusahaan di kalangan masyarakat. Kemudian kita lanjut ke jurnal Indonesia yang ketiga, judulnya Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap citra perusahaan PT Beiersdorf Indonesia. Di sini penulisnya adalah Faris Novarianto, Jamhur Hamid, dan M. Khalid Mawardi. Jurnal ini termasuk ke dalam Jurnal Administrasi Bisnis volume 42 nomor 2 tahun 2017. What is the paper about? Tentang apa jurnal itu? Jadi jurnal ini membahas tentang pengaruh corporate social responsibility bagi citra perusahaan PT Beiersdorf Indonesia. Dan di dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas community support and environment serta variabel terikat citra perusahaan PT Beiersdorf Indonesia. Kemudian apa tujuan penelitian? Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan variabel community support dan environment terhadap citra perusahaan PT Beiersdorf Indonesia, dan juga pengaruhnya secara parsial variabel community support dan environment terhadap citra perusahaan PT Beiersdorf Indonesia. Kenapa penelitian itu penting? Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah CSR
memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap citra perusahaan, khususnya di PT Beiersdorf Indonesia. Selanjutnya, apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data? Nah, dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan kuesioner dan dokumentasi. Nah, proses pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner konvensional yang disebarkan kepada pengunjung yang berada di Merbabu Family Park. Kemudian apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data? Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan penelitian dengan menggambarkan objek penelitian yang terdiri dari gambaran lokasi penelitian, keadaan responden yang diteliti, serta indikator-indikator yang didistribusikan dari masing-masing variabel. Sedangkan analisis inferensial adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk semua populasi. Selanjutnya, apakah ada batasan? Tidak ada. Kemudian, apakah temuan utamanya? Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian tersebut, didapat bahwa variabel community support dalam kurung X1 dan environment dalam kurung X2 secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap citra perusahaan. Hal ini didasarkan pada hasil analisis yang dilakukan menggunakan analisis regresi linear. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan bahwa variabel community support memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel citra perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapat bahwa variabel environment itu juga memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel citra perusahaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa variabel community support dan environment tersebut memiliki pengaruh yang signifikan, baik itu secara parsial maupun secara simultan terhadap citra perusahaan. Nah, untuk lebih meningkatkan citra perusahaan, maka perlu untuk dipertimbangkan untuk menerapkan program CSR di tempat-tempat lain, sehingga jika program CSR ini dapat diterapkan di tempat-tempat lain, maka itu akan lebih dapat meningkatkan citra dari perusahaan tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang critical review jurnal keempat Indonesia dari kelompok 9, yang dimana jurnal ini berjudul tentang pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui pojok bursa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat, yang ditulis oleh Winnie Evelyn Farengkuan dari jurnal MBA volume 5 tahun 2017 halaman 564 sampai dengan 571. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke critical review-nya, yang dimana what is the paper about? Tentang apa jurnal ini?
Nah, jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana corporate social responsibility itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya adalah what is the aim of the study? Apa tujuan penelitian jurnal ini? Nah, di era globalisasi seperti saat ini teman-teman, persaingan antara perusahaan itu semakin ketat. Kompetisi ini menuntut perusahaan-perusahaan itu untuk mampu menghadapi dan mengantisipasi keadaan apapun yang terjadi, untuk mampu bertahan dan mampu berkompetisi di era global seperti saat ini, teman-teman. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate social responsibility itu terhadap kinerja keuangan berdasarkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, why is it important? Kenapa penelitian jurnal ini penting dilakukan? Nah, karena penelitian ini hasil dari penelitian ini tuh bisa dijadikan sebagai acuan untuk investor dan calon investor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar lebih seksama dan juga memperhatikan aspek corporate social responsibility perusahaan tersebut sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadinya data dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi yang nantinya digunakan oleh investor yang sudah berinvestasi di sebuah perusahaan ataupun calon investor yang akan melakukan investasi pada sebuah perusahaan itu untuk memperhatikan apakah perusahaan yang tempat dia itu berinvestasi dan yang akan menjadi tempat ia berinvestasi itu sudah memperhatikan tanggung jawab sosialnya atau tidak gitu. Nah, jadinya bisa digunakan jurnal ini sebagai referensi. Selanjutnya, what is the approach or method used to acquire the data? Apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data dari jurnal ini? Data yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah data sekunder atau mengambil data yang sudah tersedia di instansi tertentu yang sesuai dengan jenis penelitian, dan dalam penelitian ini mengambil dari laporan keuangan tahunan dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Nah, selanjutnya, what is the approach or method used to analyze the data? Apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data dari jurnal ini? Nah, adapun metode analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis tabel dan analisis regresi linier sederhana. Adapun analisis regresi linier sederhana itu adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Nah, analisis ini biasanya digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai dari variabel independen itu mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Nah, selanjutnya, apa sih penemuan utama dari jurnal ini gitu? Nah, berdasarkan yang telah kami baca, kami menyimpulkan bahwa penemuan utama dari jurnal ini adalah menyatakan bahwa corporate social responsibility itu memiliki pengaruh terhadap ROA yang tidak signifikan gitu. Dari hasil-hasil data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis gitu, menyatakan seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah is there any limitation? Apakah dalam jurnal ini tuh memiliki batasan atau tidak gitu? Nah, di sini dalam jurnal ini batasan yang digunakan adalah dari data yang digunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jangka waktu 2012 sampai dengan 2015 saja, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah what are the main conclusion and implication in the wider context? Nah, apa kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas?
Nah, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode analisis regresi linear sederhana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, teman-teman. Nah, yang pertama adalah dari hasil uji yang dilakukan oleh peneliti, corporate social responsibility itu tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur, teman-teman. Nah, selanjutnya CSR tidak berpengaruh terhadap ROA. Nah, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini, dari hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap corporate social responsibility juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan yang di mana semakin tinggi tingkat kesuksesan suatu perusahaan dilihat dari baik atau tidaknya respon masyarakat terhadap perusahaan tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, dari pengujian yang digunakan kepada 18 perusahaan yang dijadikan sampel, hanya beberapa yang memperhatikan dengan baik corporate social responsibility yang diterapkan pada perusahaan dan menjalankannya. Nah, selanjutnya adalah adapun any other comment dari jurnal ini adalah yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan pihak lain dalam menentukan luas pengungkapan sebagai bahan pemeriksaan kembali. Nah, selanjutnya adalah bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan rasio keuangan perusahaan yang berbeda yang belum dimasukkan dalam model penelitian ini, karena masih terdapat rasio keuangan yang mungkin juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan selain ROA. Nah, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik, teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya penelitian selanjutnya menggunakan variabel lain sebagai variabel moderating hubungan CSR dan nilai perusahaan, misalnya leverage, size perusahaan, dan lain-lain, teman-teman. Nah, dan juga sebenarnya dari jurnal ini, teman-teman, kalau kita lihat dari jurnal yang aslinya, file jurnal aslinya, penulisan dari yang penulis dari jurnal ini di sini adalah Winnie Evelyn Perempuan, sedangkan di bagian atas dari judul jurnal ini tuh ada 3 penulis sebenarnya di sini. Nah, jadinya ini tidak sinkron sebenarnya, teman-teman, kalau kita lihat dari file jurnalnya yang asli. Jadinya di sini yang ditulis penyusunnya hanya Winnie Evelyn Parengkuan saja, sedangkan di atas jurnal itu ada Winnie Evelyn Parengkuan, kemudian LMB, dan juga LM Mawikiri namanya. Jadinya tidak sinkron sebenarnya dari jurnal ini. Kenapa dia tidak menyertakan ketiga penulisnya, sedangkan di sini ada 3 penulisnya sebenarnya, tapi yang ditulis hanya Winnie Evelyn Parengkuan saja. Nah, kemudian juga, teman-teman, dari jurnal ini penjelasan pada tinjauan pustaka itu tidak berurut. Seharusnya di sini dijelaskan terlebih dahulu tentang ROA, baru dijelaskan tentang pengaruh CSR terhadap ROA gitu. Nah, sedangkan di jurnal aslinya itu hanya menjelaskan pengaruh CSR terhadap ROA terlebih dahulu, baru dia menjelaskan ROA. Jadinya ini penjelasannya tidak dari khusus ke umum gitu. Jadinya seharusnya penjelasan ROA terlebih dahulu agar lebih berurut. Nah, kemudian kelebihan dari jurnal ini, teman-teman, di sini jurnal ini menyertakan penelitian-penelitian terdahulu itu sebagai perbandingan, dan juga di sini dia melakukan persamaan dan perbedaan antara jurnal-jurnal terdahulu itu dengan jurnal yang ia lakukan. Ini sangat baik sebagai referensi untuk pembaca sehingga bisa mengetahui penelitian-penelitian terdahulu itu dan membandingkan dengan penelitian ini. Mungkin itu saja, teman-teman. Terima kasih.
Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang critical review jurnal asing pertama dari kelompok 9 yang berjudul tentang Corporate Social Responsibility Behavior and Corporate Reputation, yang ditulis oleh Scott Jeffrey, Stuart Rosenberg, and Brianna McCabe, yang berasal dari jurnal Social Responsibility tahun 2017. Nah, di sini critical review-nya what is the paper about. Nah, jurnal ini teman-teman mempelajari bagaimana perilaku corporate social responsibility dapat mengarah pada keanggotaan perusahaan di Fortune Magazine. Nah, jurnal ini unik teman-teman karena mengukur dampak dari corporate social responsibility terhadap reputasi perusahaan sebagai tolak ukur penting pada pasar keuangan. Nah, selanjutnya, what is the aim of the study? Apa tujuan dari penelitian ini? Nah, tujuan dari jurnal ini teman-teman untuk mengetahui bagaimana perilaku corporate social responsibility itu dapat mengarah pada keanggotaan perusahaan yang paling diminati di Fortune Magazine. Nah, selanjutnya, why is it important? Kenapa penelitian ini penting dilakukan? Karena penelitian ini mengatakan bahwa sekarang ini semakin banyak perusahaan yang merilis laporan keberlanjutan perusahaan dan penting untuk keberlanjutan investor muda, teman-teman. Nah, what is the approach method used to acquire the data? Nah, apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data? Nah, dalam jurnal ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari 500 perusahaan terbesar di Fortune Magazine, kemudian dipecah lebih jauh menjadi perusahaan yang terdaftar di daftar perusahaan yang paling diminati di Fortune dan yang tidak. Nah, selanjutnya apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data? Metode yang digunakan adalah analisis regresi statistik environmental, social, and governance. Nah, sebagai variabel independen untuk memprediksi perilaku yang mengarah ke status yang paling diterima. Selanjutnya, what are the key finding? Apa temuan utama dari penelitian ini? Nah, jurnal ini teman-teman menemukan bahwa perilaku corporate social responsibility itu berkontribusi pada keanggotaan dalam perusahaan. Nah, selanjutnya, is there any limitation? Nah, apakah dalam penelitian ini ada batasannya atau tidak gitu. Nah, dalam penelitian ini kemudian membatasi grup perusahaan menjadi 15 terbesar untuk setiap industri internasional dan 10 terbesar untuk setiap industri Amerika Serikat. Nah, sehingga menciptakan total 652 perusahaan di 30 negara. Nah, selanjutnya, what are the main conclusion and implication in the wider context? Apa kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas? Nah, dalam jurnal ini teman-teman telah menunjukkan bahwa perilaku corporate social responsibility itu juga mempengaruhi keanggotaan perusahaan dalam daftar ini. Meskipun ada penelitian yang menunjukkan bahwa fokus pada faktor keberlanjutan ini dapat meningkatkan profitabilitas. Analisis ini menunjukkan bahwa masih ada efek residual dari variabel-variabel ini terhadap keanggotaan. Nah, setelah kinerja keuangan dikendalikan, meskipun beberapa pengukuran mempengaruhi keanggotaan dengan cara yang berlawanan dengan intuisi, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku corporate social responsibility penting dalam evaluasi perusahaan untuk daftar perusahaan yang paling diminati di Fortune. Nah, kami berharap jurnal ini dapat mendorong para sarjana lain untuk membahas bagaimana langkah-langkah keberlanjutan dapat berkontribusi pada studi reputasi perusahaan. Nah, itu aja teman-teman kira-kira. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang jurnal asing yang kedua, yaitu dengan judul The Social Responsibility of International Business from Ethnic and Environmental to CSR and Sustainable Development. Jurnal ini membahas tentang bagaimana literatur bisnis internasional mengenai tanggung jawab sosial dalam 50 tahun terakhir dengan menyoroti perkembangan dan implikasi penting dari perspektif sejarah. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana literatur
bisnis internasional telah membahas masalah tanggung jawab sosial dalam 50 tahun terakhir. Kemudian, kenapa penelitian ini penting? Dikarenakan meneliti tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar, etika, hak, dan tanggung jawab dan juga kemiskinan. Kemudian, metode yang digunakan untuk memperoleh data yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai artikel terkait dengan penelitian dari berbagai sumber sebagai pendukung penelitian. Kemudian, metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan cara penelitian ini berjenis kualitatif, yaitu deskripsi kualitatif. Hal ini dikarenakan jurnal ini membahas evolusi jangka panjang masalah mengenai lingkungan, sosial, dan etika di bisnis internasional yang dampak pembangunan berkelanjutan dari UMKM Eropa yang didefinisikan secara luas sebagaimana tercermin dalam jurnal utama. Kemudian apa temuan utama dari jurnal ini? Yaitu masalah tanggung jawab sosial dalam 50 tahun terakhir, menyoroti perkembangan dan implikasi penting dari perspektif sejarah. Kemudian, apakah ada batasan? Batasan penelitian ini hanya berlaku di negara yang maju dan berkembang. Kemudian, kesimpulan dan implikasi utama dalam jurnal ini yaitu jurnal ini meneliti bagaimana literatur bisnis internasional membahas masalah tanggung jawab sosial dalam 50 tahun terakhir, menyoroti perkembangan dan implikasi penting dari perspektif sejarah, hitungan dari tinjauan sebelumnya yang mencakup hampir 2 dekade terakhir mengindikasikan pengaruh utama terbatas dengan hanya sebagian kecil artikel yang diterbitkan tentang CSR dan kata kunci yang terkait. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal asing yang ketiga. Di sini judulnya Corporate Social Responsibility in Ghana, A Comparative Analysis and Business Imperative. Penulisnya Martin Owusu Ansah. Jurnal ini termasuk ke dalam jurnal International Review of Management and Marketing, volume 3 nomor 4 tahun 2013. What is the paper about? Tentang apa jurnal itu? Nah, jurnal ini membahas tentang penelitian terkait kebijakan Corporate Social Responsibility atau CSR yang diterapkan di 5 perusahaan yang berbeda di Ghana. Perusahaan tersebut diantaranya perusahaan asuransi, perbankan, manufaktur, telekomunikasi, dan produsen bir. Penelitian ini menganalisis sifat kebijakan, dampak, serta manfaat CSR yang dilakukan oleh 5 perusahaan tersebut bagi masyarakat di Ghana. What is the aim of the study? Apa tujuan penelitian? Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis sifat CSR, menguji asumsi, serta menentukan hasil kebijakan CSR dari perusahaan yang dipilih. Selanjutnya, what is it important? Kenapa penelitian itu penting? Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana sifat dari kebijakan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terpilih tersebut, dan bagaimana asumsi dari masyarakat dengan program CSR atau kebijakan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi perusahaan itu untuk kedepannya dalam mengambil sebuah kebijakan CSR. Kira-kira kebijakan CSR apa yang tepat yang diterapkan oleh perusahaan tersebut sehingga dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat luas. Itu. Kemudian apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data? Jadi
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam memperoleh data yaitu melalui sumber primer dan sekunder. Untuk yang primer ini dengan cara melakukan wawancara secara mendalam. Nah, sedangkan untuk yang data sekunder itu didapat dari internet, salinan jurnal dari organisasi yang dipilih, serta dari informasi perusahaan. Kemudian apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data? Data yang sudah didapatkan melalui sumber primer dan sekunder tadi kemudian dianalisis menggunakan tabel untuk memastikan interpretasi data yang mudah dan cepat. Data ini dianalisis secara kualitatif berdasarkan umpan balik dari manajer. Apakah ada batasan? Di dalam penelitian ini terbatas hanya pada 5 perusahaan yang terpilih, yaitu asuransi, telekomunikasi, manufaktur, perbankan, dan produsen bir. Dan seperti yang kita tahu, kelima perusahaan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian apa temuan utamanya? Di dalam penelitian ini ada 3 temuan. Yang pertama, ada beberapa ketidakseimbangan antara kebijakan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terpilih ini. Beberapa pihak melihat kebijakan itu sudah benar, ya. Kemudian ada beberapa pihak yang lainnya yang menganggap bahwa kebijakan yang dilakukan itu hanya untuk menghasilkan keuntungan untuk mereka sendiri. Jadi ada sebagian pihak yang menganggap bahwa kebijakan CSR yang dilakukan itu sudah benar. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa itu hanya sebuah cara atau sebuah dalih yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan untuk perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, manajer dari perusahaan yang dipilih mengungkapkan bahwa semua perusahaan multinasional telah memiliki standar kebijakan CSR dari perusahaan induknya di luar negeri. Jadi seperti yang kita tahu bahwa perusahaan multinasional ini memiliki sebuah perusahaan induk yang memiliki cabang-cabang di setiap negara seperti itu. Jadi di sini kebijakan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ini yang terdapat di beberapa negara itu mereka sudah memiliki standar yang ditetapkan dari perusahaan induknya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada beberapa pengungkapan perusahaan yang tidak tertarik jika pemerintah terlibat dalam kebijakan CSR mereka karena akan mengganggu aktivitas mereka. Jadi di sini ada beberapa perusahaan yang tidak setuju jika pemerintah itu ikut terlibat dalam melakukan kebijakan CSR karena perusahaan ini berasumsi bahwa hal itu atau ikut campurnya pemerintah itu dapat mengganggu aktivitas yang mereka lakukan seperti itu. Kemudian apa kesimpulan yang dapat kita tarik dari penelitian itu? Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa pihak
melihat kebijakan CSR yang dilakukan oleh perusahaan sudah benar atau sudah tepat. Namun ada beberapa sebagian lain yang menganggap itu hanya sebuah cara untuk mendapatkan sebuah keuntungan untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian kebijakan CSR yang dilakukan perusahaan tersebut tergantung dari standar yang ditetapkan oleh induk perusahaannya yang berada di luar negeri. Jadi perusahaan-perusahaan ini tidak bisa asal menerapkan CSR karena adanya sebuah standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan induknya. Jadi perusahaan multinasional ini tidak bisa menerapkan kebijakan CSR di luar dari standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan induknya. Dalam kebijakan CSR ini beberapa perusahaan tidak suka jika pemerintah ikut terlibat karena hanya akan mengganggu aktivitas mereka. Untuk kedepannya mungkin pemerintah perlu membuat suatu peraturan atau undang-undang tentang kebijakan CSR ini agar sejalan dengan program yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu. Dengan kata lain, pemerintah dan perusahaan dapat bekerja sama dalam melaksanakan kebijakan CSR ini sehingga kedua pihak sama-sama saling diuntungkan. Seperti itu, tidak ada yang dirugikan. Jadi, mungkin hanya itu dari saya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi dan penjelasan kami. Terima kasih.